Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Adi Edukasi. Harapan yang terbaik pastinya ya buat keluarga besar Adi Edukasi dan teman-teman resep sehat alami yang terkoneksi di manapun ya. Dan mudah-mudahan dalam kondisi yang maksimal. Dan jika ada yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat mungkin, atau dalam kondisi yang banyak problem, masalah, mungkin tantangan, ujian dan lain-lain, mudah-mudahan itu jadi kesempatan, jadi sebuah jembatan landasan untuk naik ke level, untuk menjadi lebih besar, lebih bertumbuh dan lebih baik lagi. Dan kali ini kita akan ngobrol sharing tentang tips kesehatan dengan treatment refleksi kembali ya. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang atau masyarakat ya tepatnya yang masih mempercayakan untuk konsultasi di Hadi Edukasi melalui email, melalui WA, dan sampai detik ini juga sharing eksklusif dengan biaya infak seikhlasnya juga masih digunakan oleh masyarakat. Dan sharing kali ini kita masih membahas tentang ketika kita terjatuh. Kalau kemarin kita kan bahas tentang sesi tahapan awal. Yang kedua, bagaimana kita memberikan minuman untuk orang-orang yang habis terjatuh, atau kita yang sedang dalam kondisi yang sedang jatuh gitu ya, sedang menaiki kendaraan atau lagi berjalan gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu karena kelelahan dan banyak faktor ya, tapi salah satu yang sering saya jumpa itu kelelahan. Yang pertama, untuk minumnya itu usahakan jangan minum yang manis-manis, misalnya teh atau kopi atau minuman sejenis yang sifatnya manis. Rata-rata kan orang kita ini ngasih minum teh manisnya. Sebenarnya itu juga kurang efektif. Kasih air hangat aja dan usahakan untuk udaranya cukup. Jadi kalau memang lagi ada banyak orang, usahakan kasih kesempatan untuk beberapa orang aja yang dekat sama kita, jadi agar udaranya itu cukup. Dan yang kedua, kita olah nafas dengan tarik melalui hidung, keluarkan dari mulut. Lakukan teknik itu minimalnya 10 kali untuk tarik nafas, olah nafas ini. Agar apa? Agar organ jantung kita yang detakannya tadi terlalu cepat karena shock atau apapun itu kan, biasanya kalau kita jatuh atau apa kan suka kaget ya, biasanya jantung kita itu deg-deg, dan itu memicu getaran urat saraf otot kita itu getar rasanya, tubuh juga getar rasanya gitu. Nah, maka supaya nggak berdampak ke yang lain, supaya badan kita setelahnya itu tetap bisa fit, bisa nyaman, nggak mengalami kondisi misalnya kekakuan otot, susah buat nengok misalnya, itu usahakan dengan teknik ini yang sudah kita share ya, untuk olah nafas, untuk menggunakan refleksi, untuk melakukan komunikasi satu sama yang lain. Nah, yang terakhir kita gunakan titik refleksi lanjutannya. Kalau kemarin kan kita sudah menginstruksikan untuk menyentuh, misalnya ada orang yang jatuh, kemudian kita mau menolong, kita ajak komunikasi mana yang sakit, kemudian kita suruh nyentuh area sekitar yang sakit, dan kemudian kita angkat kakinya dan posisinya lurus, kemudian kita ajak berdiri, bantu untuk menggerakkan tangan, kita angkat tangannya kan kemarin seperti itu ya, nanti bisa lihat video sebelumnya. Dan yang sekarang kita akan melakukan gerakan stretching lagi. Jika yang sakit misalnya bagian punggung sini ya, bagian pinggang, atau yang sakit
paha. Nah, itu usahakan untuk melakukan gerakan seperti ini. Diangkat, ini dilipat. Nah, dilipat ke arah, diletakkan di ketiak, posisinya seperti ini. Bukan seperti ini ya, tapi posisinya seperti ini. Nah, kita angkat. Posisi badannya bisa miring seperti ini. Nah, lakukan gerakan seperti ini aja, itu kurang lebih 2 menit. Nah, nanti bergantian. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, biasa kaitan tangannya, angkat. Gerakan seperti ini. Nah, balik lagi lurus, putar ke kanan sekarang. Nah, ini gerakan ini juga bisa dilakukan selama 2 menit. Nah, yang titik refleksinya yang perlu kita pijat ini ketika jatuh, yang pertama di sini. Nah, pasti tengah-tengah ini, tapi dia naik. Nah, situ di pergelangan, pijat menggunakan ibu jari. Nah, titik ini itu untuk merangsang, memberikan stimulus agar otot-otot kita itu mengalami rileks. Ya, titik-titik di sini mengalami rileks dia, supaya nggak terjadi getaran-getaran sekecil apapun, karena bagaimanapun tuh urat saraf, otot, tulang itu kalau terus menerus mengalami shock, mengalami stres, dia akan mengganggu ke struktur atau ke fungsi pada tubuh ya secara keseluruhan. Nah, ini lakukan selama 2 menit gerakan ini. Nah, selesai ini baru kita gerakin tangannya. Nah, gerakin seperti ini. Nah, selesai. Teknik ini bisa diulang nanti ketika di rumah, kita instruksikan untuk diulang sampai benar-benar badan kita itu ketika kita istirahat, bangunnya nanti tetap dalam kondisi yang nyaman ya, nggak merasa pada kaku, pada sakit gitu. Clear ya, mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan, bisa dipahami dengan maksimal, dan harapan saya ini bisa bermanfaat. Setidaknya ini adalah pertolongan pertama. Kalau pertolongan pertamanya tepat, saya pikir pertolongan selanjutnya itu efektif. Tapi kalau awalnya saja sudah keliru, khawatirnya kedepannya teknik sehebat apapun, obat sebagus apapun, menurut saya hasilnya juga kurang begitu bagus. Ya, sudut pandang ini dari terapis masas, dari terapis pijat, dari sudut pandang merelaksasikan otot dan urat saraf dan terapi zona yang lain atau tulang juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.